Ketika mendengar kapal apung Dr. Lee Darmawan karam di perairan NTB, hati saya entah kenapa tersentuh. Saya nggak pernah bertemu Dr. Lee. Saya juga nggak pernah ngobrol dengannya. Momen dimana akhirnya kami ngobrol itu baru kemarin lewat video call. Tetapi saya seperti sangat mengenalnya lewat cerita-cerita tentangnya, lewat tayangan tentang dirinya di acara Kick Andy, dan banyak lagi. Pelan-pelan, apa yang dilakukan Dr. Lee Darmawan dan tim relawan dokternya meninggalkan jejak di benak saya, mengisi ruang di memori dan di hati saya, dan membuat saya jatuh cinta pada apa yang dia lakukan yang tidak mungkin bisa saya lakukan. Dan pada waktu mendengar kapal Rumah Sakit Apung Dr. Lee karam, saya langsung mengambil inisiatif untuk menggerakkan orang melalui donasi. Saya mencari info tentangnya, kemudian berhasil mendapat nomor asistennya, dan mulailah saya menggerakkan senjata yang saya punya, yaitu media sosial. Dr. Lee Darmawan bolehlah jago membedah orang, tapi kalau urusan media sosial kasih ke saya aja. Berapa harga kapal apungnya? Oke, saya dapat informasi kalau harga kapal apung baru dengan peralatan medis lengkap di dalamnya seharga 15 miliar rupiah. Besar juga ya, pikir saya waktu itu. Target saya nggak muluk-muluk deh. Minimal bisa dapat 3 miliar rupiah saja sudah alhamdulillah. Mungkin itulah peran yang bisa saya lakukan untuk ikut berperan di dalam misi kemanusiaan yang sejak lama digagas dan dijalankan oleh Dr. Lee dan teman-teman dokter lainnya di Dr. Sears. Bahkan kabarnya untuk misi awal kemanusiaannya, Dr. Lee harus menjual rumahnya supaya bisa membeli kapal apung. Karena nggak bisa membeli kapal baru, akhirnya Dr. Lee membeli kapal kayu bekas. Kapal itu kemudian dirombak jadi rumah sakit apung dan berlayar ke pedalaman bersama para dokter yang juga sama gilanya dengan dia. Mereka masuk ke daerah pedalaman yang sulit sekali dilalui kalau lewat darat, harus lewat perairan. Dr. Lee pernah punya pengalaman yang membekas di dalam hidupnya, bahwa pernah ada pasien yang datang ke dia harus berjalan lewat hutan selama berhari-hari. Itulah kenapa dia punya inisiatif untuk proaktif mendatangi pasiennya daripada mereka yang datang kepadanya. Saya nggak bisa membayangkan ya betapa sulitnya hidup di dalam kapal kayu bekas berbulan-bulan untuk sebuah misi pelayanan. Saya pasti nggak sanggup dan hanya orang gila yang mau melakukannya. Dan kabar pertama dari hasil donasi datang ke saya 3 hari kemudian. Dahsyat, jauh di atas target. Sudah dapat 13 miliar rupiah. Ini benar-benar mengejutkan buat saya. Kalau ternyata kekuatan media sosial itu bisa jadi luar biasa kalau dipergunakan dengan benar. Dan ternyata Dr. Lee juga menjadi inspirasi banyak orang yang sekarang mungkin sudah pada sukses dan punya banyak perusahaan. Donasi cepat sekali mengalir mulai dari yang 50.000, 100.000, 1 juta, bahkan 100 juta. Dan kabarnya ada perorangan yang nyumbang sampai 1 miliar rupiah. Dari angka 13 miliar dalam seminggu sudah ada di posisi 24 miliar rupiah. Cepat sekali datangnya donasi seperti tsunami sesuai jumlah kebaikan yang sudah dilakukan Dr. Lee Darmawan dan para dokter yang menjadi relawan. Dan akhirnya posisi terakhir yang saya terima, donasi yang sudah terkumpul per hari ini di Yayasan Dokter Peduli sudah mencapai 30 miliar rupiah. Luar biasa. Perkiraan kita untuk bisa membeli kapal buat Dr. Lee Darmawan akhirnya malah dapat 2 kapal baru rumah sakit apung lengkap dengan peralatan medis di dalamnya. Siapapun yang mengikuti proses donasinya pasti terharu. Ada ruang kosong dalam jiwa kita yang terisi oleh emosi yang tinggi karena ternyata kebaikan itu ada dan nyata. Di tengah banyaknya provokasi antar agama yang membuat sebagian dari kita menjadi saling curiga, donasi untuk Dr. Lee Darmawan ini seperti oase, penyejuk jiwa bahwa ternyata kita ini punya sifat natural yang menjadi ciri khas kita, yaitu gotong royong atas nama kemanusiaan. Donasi untuk Dr. Lee ini menembus semua sekat agama, suku, dan juga ras kita. Kita sulit sombong di hadapan Dr. Lee Darmawan yang sudah berjibaku bertahun-tahun untuk menyelamatkan banyak manusia.
Dari peristiwa donasi ini, pada akhirnya kita menyampaikan sebuah pesan penting dalam kebinekaan di dalam hidup kita. Bahwa kita rindu masa-masa lalu di mana kita hidup bertetangga tanpa harus terkotak-kotak berdasarkan agamanya apa. Atau kecurigaan karena seseorang itu rasnya apa. Kita rindu berhubungan sebagai seorang manusia yang memang diciptakan berbeda-beda supaya kita saling belajar satu dan lainnya. Kita ini satu sebenarnya, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Tidak ada mayoritas dan minoritas di sisi Tuhan yang maha kuasa. Kita semua pasti kelak akan meninggalkan dunia, tinggal jejak kitalah yang akan menemani ruh kita. Kalau kita menanam kebaikan, maka kebaikan itulah yang akan jadi teman dan jadi saksi kita. Begitu juga sebaliknya. Saya harus angkat secangkir kopi kali ini untuk Dr. Lee Darmawan. Terima kasih dok untuk inspirasinya. Juga semua relawan dokter yang ikut berlayar dan di mana saja. Juga kepada para donatur yang budiman yang sudah mau menyumbangkan sedikit yang dia punya tetapi besar artinya buat kemanusiaan. Kita seperti kembali ke masa sekolah dasar dulu. Pelajaran sederhana tetapi penting sekali maknanya. Bahwa sebatang lidi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi sekumpulan lidi bisa menjadi alat untuk membersihkan rumah. Selamat berlayar Dr. Lee. Selamat bertugas para dokter semua. Saya harus undur diri. Saya dan teman-teman lain punya tugas yang berbeda dengan tujuan yang sama. Yaitu menjaga negeri kita tercinta. Seruput dulu kopinya. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil. Mereka akan bayar kamu, tapi mereka menangis di rumah karena mereka tidak punya uang untuk beli beras. Merdeka adalah melihat senyum pasien. Merdeka adalah melayani. Merdeka adalah saya